Indonesia tidak dapat dialihkan kembali ke luar negeri selama 5 tahun. Gitu ya. Sudah kembali ke Indonesia, apabila ingin keluar lagi ke Indonesia, dananya tidak bisa keluar kembali karena kita sudah mengikuti ketentuan repatriasi. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Oke, kembali lagi dengan saya Hotma Rojahan Sitanggang, ya. Kita lebih akan menjelaskan mengenai prosedur dan tax planning, tax amnesty jilid 2, atau biasa dikenal untuk sekarang ini adalah program pengungkapan pajak secara sukarela, gitu ya. Ya bisa dibilang tax amnesty jilid 2 ini, gitu ya. Nah, bagaimana prosedur dan tax planning-nya ke depan untuk kita semua, supaya kita bisa mengungkapkan pajak secara sukarela ini baik dan benar, lengkap dan benar untuk pengisian formulir, terus juga aset yang diungkapkan, terus juga hutang yang akan diungkapkan dalam tax amnesty jilid 2 ini atau program pengungkapan pajak secara sukarela ini, gitu ya. Apakah saya bertanya nih kepada para peserta PPL, apakah Direktorat Jenderal Pajak sudah mengirimkan email kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu sekaliannya? Sudah, saya sudah. Sudah dapat ya Pak? Ya Pak ya? Ya sudah. Sudah dapat. Nah inilah cara pemerintah atau cara Direktorat Jenderal Pajak untuk para wajib pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak ini, gitu ya, secara sukarela. Jadi diharapkan bagi wajib pajak yang sebenarnya dengan kata lain menyembunyikan asetnya atau hartanya bisa mengungkapkan secara sukarela, gitu ya. Dulu kita sudah pemerintah sudah mengeluarkan tax amnesty jilid yang pertama, gitu ya. Yang pertama itu dengan tarif 2, 3, sampai 5%, gitu. Yang paling tinggi adalah 5%. Tetapi sekarang itu berbeda caranya dalam pengungkapan pajak secara sukarela ini, gitu ya. Dari dulu kita mengungkapkan secara manual, sekarang menggunakan sistem basis online, gitu, untuk cara pelaporannya dan tata cara pembayarannya juga secara online semuanya. Jadi kita jelaskan nanti bagaimana cara pengisian PPH, gitu ya, surat pemberitahuan pengampunan pajak ini, gitu ya, dengan lengkap dan benar, gitu ya. Nah, kita harus terlebih dahulu mengetahui dasar hukum dari program pengungkapan pajak secara sukarela ini atau PPS ya. Nah, ini berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Setelah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini keluar, booming lah, gitu ya. Sebenarnya dari sebelum undang-undang ini disahkan, kita sudah tahu gitu, adanya ke depannya ada program pengampunan pajak secara sukarela ini, gitu ya, atau tax amnesty ini. Cuman berbeda. Kalau dulu adalah tax amnesty bisa dibilang secara paksaan, gitu ya. Tetapi sekarang adalah bagaimana wajib pajak ini melihat apakah kita harus ikut dalam program ini yang secara sukarela, berarti kan dari wajib pajak sendiri, dari wajib pajak itu sendiri, apakah kita bisa dengan cara pembetulan SPT tahunan kita, gitu ya. Nah, terus juga ada aturan turunan dari program pengampunan pajak secara sukarela ini, gitu ya. Yang pertama adalah dari PMK nomor 196 2021 tentang tata cara pengungkapan program sukarela, terus juga adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan, sudah pasti ya, KUP,
terus juga Undang-Undang Nomor 42 tentang PPNBM, serta Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, kapan sih kita harus melaporkan program pengampunan pajak secara sukarela ini? Pengampunan pajak sukarela ini dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022, sekitar 6 bulan. Program pengampunan pajak, pengungkapan pajak secara sukarela ini dibuka, gitu ya. Dan juga kita diberi kesempatan secara 6 bulan ini untuk melakukan pengungkapan pajak secara sukarela ini, gitu ya. Dan juga ini adalah momentum bagi wajib pajak yang belum melaporkan hartanya dari 2016 sampai dengan 2017 ataupun dalam SPT tahunan 2020 agar secara sukarela melaporkan harta bersih mereka dan diberikan pengampunan. Jadi kita belum lapor nih dari 2016, 17, 18, 19, 20 gitu, yang belum kita laporkan hartanya, kita bisa mengikuti program pengungkapan pajak secara sukarela ini, gitu ya. Seperti kita ketahui ya, dalam subjek PPS ini adalah orang pribadi dan badan yang dikenakan pajak sesuai dengan ketetapan yang telah diatur dari undang-undang. Di PPS ini ada dua kebijakan. Di PPS ini ada dua kebijakan ya. Yang pertama adalah kebijakan program pengungkapan secara sukarela bagi wajib pajak orang pribadi dan badan peserta pengampunan TA yang pertama, gitu ya, kebijakan pertama itu. Apabila ditemukan aset kita yang belum diungkapkan atau belum selesai diungkapkan pada TA pertama, bisa mengikuti program PPS ini, gitu ya. Tetapi tidak dikenakan tarif sebesar terbesar waktu dulu TA itu adalah 5%, tapi ada perubahan tersendiri, gitu. Dan untuk kebijakan kedua adalah program pengungkapan sukarela bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, untuk PPS yang sekarang ini, yang dari 2016 sampai 2020, khusus bagi wajib pajak orang pribadi, gitu ya. Walaupun sekarang Direktorat Jenderal Pajak itu memblasting email bagi wajib pajak badan, gitu ya. Karena di kebijakan pertama masih bisa badan itu untuk mengikuti PPS kebijakan yang pertama, gitu ya. Terus juga dia memblasting seluruh wajib pajak orang pribadi untuk mengikuti program sukarela bagi kebijakan yang kedua, gitu ya. Jadi setiap wajib pajak itu yang mengikuti tax amnesty diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti program itu kebijakan pertama dan kedua, gitu ya. Nah, apa aja sih objek dari pengungkapan pajak secara sukarela ini? Objek pajak dapat diartikan yaitu adalah penghasilan dan tambahan suatu ekonomis. Jadi gini, misalkan kita mendapatkan aset kita, berarti kan secara otomatis ada tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, gitu ya. Jadi yang diungkapkan adalah harta, berarti adalah adanya penambahan aset atau penambahan suatu kemampuan ekonomis yang bisa diartikan sebagai penghasilan, gitu ya. Nah, dan wajib pajak juga yang mengikuti PPS ini dapat mengungkapkan harta mereka menggunakan surat pemberitahuan pengungkapan harta SPPH yang pengisiannya dilakukan secara elektronik, gitu ya, di laman DJP online, gitu ya, djponline.pajak.go.id. Jadi para peserta untuk calon peserta PPS ini harus menggunakan secara elektronik, gitu ya, secara digital, menggunakan aplikasi atau laman di DJP online ini, gitu ya. Berarti wajib pajak harus mempunyai elektronik e-fin dulu, gitu, e-fin, terus pernah melaporkan secara e-filing. Terus surat pemberitahuan pengungkapan harta sendiri terdiri dari SPPH, yaitu dari induk, bukti pembayaran PPh final, karena
untuk pembayaran uang tebusan ini merupakan pembayaran dari PPh final, gitu ya. Terus juga adanya daftar rincian harta bersih, daftar hutang, dan pernyataan repatriasi atau investasi ke dalam negeri bagi wajib pajak peserta PPS ini. Nah, apabila nantinya terjadi kesalahan pengisian, kita bisa membetulkan SPPH kita gitu ya. Asalkan dari jangka waktu 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2020 masih ada waktu kita untuk melakukan pembetulan gitu. Bagi peserta yang berubah pikiran dan tidak ingin ikut PPS dapat mencabut keikutsertaannya dengan mengisi SPPH-nya dengan nilai 0. Dan bagi peserta yang mencabut keikutsertaan PPS sudah tidak bisa lagi menyampaikan SPPH. Jadi sorry. Boleh di unmute ya. Oke. Nah, jadi prosedurnya adalah bagi yang membatalkan keikutsertaan SPPH ini dan kemudian hari ingin mengikuti SPPH, maka itu tidak akan bisa lagi untuk menyampaikan SPPH. Jadi kita harus lebih teliti dulu apakah kita harus mengikuti program PPS ini ataukah kita hanya untuk membetulkan SPT tahunannya saja. Jadi perlu kehati-hatian bagi kita untuk mengikuti program ini. Gitu. Ya. Dan bagaimana cara pembayaran dari program pengampunan pajak secara sukarela ini? Tadi kan dibilang ada 2 kebijakan, yaitu kebijakan pertama dan kebijakan kedua. Nah, untuk kebijakan pertama itu menggunakan kode jenis setoran 427 untuk kebijakan pertama, dan untuk kebijakan kedua adalah kode jenis setoran adalah 428 untuk kebijakan kedua. Dan PPh final sudah pasti ya, dalam electronic billing kita akan mengisi kode 411128. Ini kode untuk PPh final. Gitu ya. Makanya dibilang kalau misalkan uang tebusan ini adalah masuk ke pembayaran PPh final. Gitu. Nah, bagi wajib pajak peserta PPS kebijakan pertama untuk penilaian harta dapat menggunakan pedoman sebagai berikut. Ini kita lihat ya, bahwa yang pertama adalah adanya dengan nilai nominal harta kas dan setara kas, gitu ya untuk kebijakan pertama. Terus juga nilai jual objek pajak, apakah kita itu adalah tanah dan bangunan. Terus nilai jual kendaraan bermotor, untuk kendaraan bermotor, gitu ya, motor, mobil, terus dan sebagainya macamnya. Terus juga nilai publikasi di Bursa Efek, apakah kita memiliki saham dan waran. Terus juga nilai publikasi penilai harga efek Indonesia, apakah kita memiliki SBN, gitu ya, surat SBN. Terus juga yang keenam adalah hasil penilaian kantor jasa penilai publik apabila tidak ada pedomannya, gitu ya. Misalkan nilai kendaraan bermotornya kita tidak ada pedomannya gitu ya. Nanti bisa menggunakan kantor jasa penilaian publik untuk menilai berapa harga kendaraan bermotor untuk saat ini. Gitu ya. Nah, untuk kebijakan yang kedua ya, berdasarkan atas nilai nominal harta kas dan setara kas, terus juga harga perolehan, karena di 2016 sampai 2020 kemungkinan harganya itu tidak cukup jauh. Berbeda dengan PPS kebijakan pertama ya. Karena PPS kebijakan pertama itu mengikuti teks amnesti jilid yang pertama dengan dengan tahun perolehan itu dari 1985 sampai dengan 2015 gitu ya, cukup lama. Jadi makanya berbeda dengan kebijakan yang kedua karena waktunya sangat dekat dengan saat ini gitu ya. Dan yang ketiga adalah nilai wajar per 31 Desember 2020 dari harta jenis dan setara apabila tidak ada pedomannya gitu ya. Jadi nilai wajarnya misalkan tanahnya berapa sih nilai wajar untuk tahun 2020 ini? Misalkan kita beli tanah dan bangunannya terus tidak ada pedomannya, maka bisa dinilai dari nilai wajarnya per 31 Desember 2020. Gitu ya.
Nah, cara pelaporan PPS, ruang lingkup kebijakannya terdapat 2 kebijakan dalam PPS yang berlaku, yakni kebijakan pertama dan kedua, gitu ya. Dan basis pengungkapan kebijakan pertama adalah harta per 31 Desember 2015, gitu ya, yang belum diungkapkan saat peserta mengikuti teks amnesti, gitu ya, dengan tarif 11%. Untuk deklarasi luar negeri, hanya deklarasi saja, terus 8% untuk harta luar negeri yang direpatriasi, dan juga harta deklarasi dalam negeri yaitu 6% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta deklarasi dalam negeri yang diinvestasikan kembali dalam bentuk SBN, hilirisasi SDA, dan renewable energy, gitu ya. Terus yang kedua adalah basis pengungkapan kebijakan kedua itu adalah harta perolehan dari 2016 sampai dengan 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan di 2020. Lalu tarifnya adalah yang paling tinggi sebesar 18% dan yang paling rendah adalah 12%, 11%, gitu ya. Nah, untuk kebijakan kedua harus memenuhi syarat tidak sedang diperiksa. Nah, apabila ada pemeriksaan pajak, gitu ya, wajib pajak orang pribadi ini, itu tidak bisa mengikuti teks amnesti jilid kedua ini. Berbeda dengan waktu teks amnesti jilid pertama ya. Walaupun kita dalam pemeriksaan, gitu ya, kita bisa mengikuti teks amnesti jilid yang pertama, gitu ya. Jadi dihentikan pemeriksaannya, tetapi berbeda dengan PPS ini. Kita sedang diperiksa, kita tidak bisa mengikuti PPS ini, gitu ya. Dan juga apabila ada kita pemeriksaan bukti permulaan dari tahun 2016 sampai 2020 dan tidak sedang dalam penyidikan, dalam proses peradilan, atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan, maka kita bisa mengikuti kebijakan kedua program pengungkapan pajak secara sukarela ini. Gitu ya. Oke. Nah, seperti tadi dibilang, bagaimana tata cara pengungkapannya adalah kita harus melaporkan surat pemberitahuan pengungkapan harta SPPH yang disampaikan secara elektronik atau digital melalui laman DJP online. Dan kita juga harus melengkapi SPPH induk, bukti pembayaran PPh final, daftar rincian harta bersih, daftar hutang, dan pernyataan repatriasi dan atau investasi. Tambahan kelengkapan untuk kebijakan peserta kedua yaitu adalah pernyataan mencabut permohonan restitusi dan upaya hukum, gitu ya. Apabila kita ada melakukan restitusi, maka harus ada mencabut permohonannya, gitu ya. Misalkan kita ada lebih bayar nih di PPh badan, di PPh orang pribadi, maka kita harus mencabut permohonannya, gitu ya. Bisa dibilang nanti hangus, gitu. Terus juga kita sedang melakukan permohonan banding, gugatan dan peninjauan kembali, maka harus kita cabut terlebih dahulu banding dan gugatan kita dan peninjauan kembali kita, gitu ya. Nah, yang kedua, bagi peserta PPS dapat mencabut keikutsertaan dengan mengisi SPPH dengan nilai 0, yang seperti tadi ya, dan peserta PPS mencabut SPPH tidak ikut PPS dan tidak dapat lagi menyampaikan SPPH-nya berikutnya, gitu ya. Dan melakukan kode pembayaran setoran kode 41128, kebijakan pertama adalah 4 dengan kode 427 dan kebijakan 2 adalah kode 428, dan pembayaran tidak dapat dilakukan dengan cara pemindah bukuan, gitu ya. Jadi caranya hanya melakukan electronic billing dan bayar, gitu ya. Misalkan kita ada kelebihan bayar untuk PPh 21, karena ada kelebihan bayar ini maka kita PBK-kan, itu tidak bisa, gitu ya. Jadi hanya murni dengan setoran cash atau bank, gitu ya. Terus PPh final yang dapat dibayarkan sebesar tarif yang dikalikan dengan nilai harta bersih,
Jadi harta bersih dikurangkan dengan hutang, gitu ya. Jadi tarif dari PPh final atau uang tebusan ini, gitu ya. Uang tebusan ini dikalikan tarif dikalikan dengan harta bersih kita. Misalkan dari aset kita membeli secara hutang. Nah, itu dikurangi dulu nih hutangnya berapa, terus nilai aset kotornya berapa, dapatlah hasil dari harta bersih kita atau aset bersih kita gitu. Nah, untuk kebijakan 2 dengan pedoman dari nilai harta per 31 Desember 2015, tadi ya sudah dijelaskan dari nominal, NJOP, terus publikasi, nilai yang dipublikasikan di Bursa Efek, gitu ya, terus nilai publikasi di PT Aneka Tambang Tbk untuk emas dan perak, terus nilai publikasi dari PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk SBN, gitu ya, surat berharga. Terus juga jika tidak ada pedoman menggunakan KJPP, gitu ya, Kantor Jasa Penilaian Publik. Untuk pedoman kedua per 31 Desember 2020 dengan nilai nominal, kas dan setara kas, harga perolehan, dan jika tidak diketahui maka bisa menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 gitu. Nah, bagaimana menentukan ketentuan investasi gitu ya? Untuk ketentuan investasi yang bisa mengurangkan tarif dari program PPS ini, program pengungkapan pajak secara sukarela ini, gitu ya. Investasi ini dapat dilakukan pada hilirisasi sumber daya alam (SDA) atau renewable energy, atau investasi surat berharga negara (SBN), dan investasi pada hilirisasi SDA renewable energy yang dapat dilakukan dalam bentuk pendirian usaha baru, gitu ya. Misalkan kita mengungkapkan aset kita misalkan dalam bentuk uang tunai atau sebagai macamnya, tapi kita investasikan kembali, maka akan mengurangi tarif dari PPS ini, gitu ya. Sebagai contoh yang pertama adalah investasi di hilirisasi sumber daya alam, gitu ya. Jadi uang tunai kita bisa masuk ke sana dalam bentuk pendirian usaha baru atau dalam bentuk penyertaan modal dalam perusahaan tersebut, gitu ya. Terus untuk investasi SBN dilakukan di pasar perdana dengan mekanisme free float placement atau melalui dealer utama dengan menunjuk surat keterangan. Terus yang kedua, untuk ketentuan investasi, itu adalah investasi dilakukan paling lambat 30 September 2023, gitu ya. Dan investasi juga dilakukan paling singkat holding period selama 5 tahun sejak diinvestasikan, gitu ya. Misalkan investasikannya di 2022 nih, berarti 2027 paling singkat untuk holding periodnya, gitu. Terus investasi dapat dipindahkan ke bentuk lain ya selama minimal 2 tahun, gitu ya. Perpindahan antar investasi maksimal 2 kali dengan maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender, gitu ya. Jadi investasinya itu misalkan di 2022 mau dipindahkan ya minimal 2 tahun dulu untuk mengendap di situ, baru di 2024 baru bisa perpindahan investasi kemana saja, gitu ya. Dan maksimal dari uang investasi ini atau dari investasi ini maksimal adalah 2 kali dan maksimal juga 1 kali dalam tahun kalender atau tahun buku, gitu ya. Misalnya tahun buku adalah Januari Desember, berarti hanya 1 kali untuk perpindahan investasinya. Terus selanjutnya adalah perpindahan investasi diberikan maksimal jeda 2 tahun dengan jeda waktu perpindahan investasi menangguhkan holding period 5 tahun, gitu ya. Jadi misalkan investasi kita sudah perpindahan investasi, diberikan waktu jeda lagi selama 2 tahun, gitu ya, supaya ada jeda waktu perpindahan investasi untuk menangguhkan holding period ini selama 5 tahun ini. Dan bagi peserta PPS ini dengan komitmen repatriasi, gitu ya, atau repatriasi itu dana dari luar negeri kembali ke Indonesia dan atau dana di Indonesia untuk diinvestasikan kembali, wajib pajak wajib menyampaikan laporan realisasi investasinya, gitu ya.
nanti di halaman DJP online ini ada kita merealisasikan investasi kita gitu ya. Jadi per tahun itu kita harus melaporkan realisasi investasinya gitu. Kemana saja nih dana investasinya ini gitu ya. Sesuai dengan aturan perpajakan sesuai dengan PMK 196/2021 tentang pengungkapan program secara sukarela ini gitu ya. Oke, berarti dilakukan dengan laman DJP paling lambat akhir batas penyampaian SPT tahunan. Jadi kalau misalkan kita ikut PPS ini untuk tahun depan kita harus melaporkan SPT tahunan orang pribadinya atau badannya. Terus kita juga harus menyampaikan laporan komitmen repatriasi atau investasi kita gitu ya. Jadi 2 kali kita melaporkannya. Sama seperti teks amnesti jilid pertama juga, selama 3 tahun itu kita harus melaporkan aset-aset kita gitu ya, realisasi repatriasi kita, realisasi investasi kita di tahun 2016 sampai dengan 2018 gitu ya. Terus selanjutnya itu adalah ketentuan dari investasinya. Terus selanjutnya adalah ketentuan bagi repatriasi. Ketentuan repatriasi itu pengalihan harta dari luar negeri ke Indonesia itu paling lambat adalah 30 September 2020. Berarti setelah 3 bulan, paling lambat adalah 3 bulan setelah program PPS ini berakhir gitu ya. Dan semuanya adalah melalui bank gitu ya. Terus harta bersih dialihkan ke Indonesia tidak dapat dialihkan kembali ke luar negeri selama 5 tahun. Gitu ya. Sudah kembali ke Indonesia, apabila ingin keluar lagi ke Indonesia, dananya tidak bisa keluar kembali karena kita sudah mengikuti ketentuan repatriasi aset kita dari luar negeri ke Indonesia, gitu ya. Terhitung sejak keterangan diterbitkan dan holding period ini berlaku pula untuk aset deklarasi dalam negeri, gitu. Nah, ini adalah ketentuan lain dari program PPS, yaitu adalah bagi peserta PPS kebijakan pertama yang sampai dengan PPS berakhir masih ada harta yang belum diungkapkan pada saat TA 2016 dikenakan PPh final atas harta bersih tambahan dengan tarif 25% bagi badan, 30% bagi OP, 12,5% bagi WP tertentu yang omsetnya di bawah 50 miliar gitu ya. Terus juga ditambahkan dengan sanksi sebesar 200% berdasarkan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pengampunan Pajak gitu ya. Nah, jadi kita harus ketahui terlebih dahulu gitu ya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu aset apa yang belum diungkapkan pada SPT tahunan kita dan juga sudah masuk ke dalam teks amnesti di tahun 2015-16 tersebut gitu ya. Apabila tidak ditemukan aset oleh Fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak, maka akan dikenakan tarif tertinggi dari pajak penghasilan gitu ya, berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh. Untuk PPh badan sebesar 25%, dan orang pribadi maka akan dikenakan 30% bagi orang pribadi. Misalkan aset kita ada 1M, kalikan 30% gitu ya, 300 juta yang harus kita bayarkan. Plus ada tambahan sanksi sebesar 200% gitu ya. Pokoknya 30% itu plus 200% gitu ya. Berarti sebesar 900 juta yang harus kita bayarkan apabila ada 1 miliar aset yang belum diungkapkan dan ditemukan oleh Fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak gitu. Jadi kita harus benar-benar melihatnya gitu ya. Kita harus melist aset-aset kita, terus juga pendapatan kita apakah sudah sesuai gitu ya. Karena basis data dari Direktorat Jenderal Pajak ini sudah diperbaiki satu persatu gitu ya. Dengan adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, terus juga ada ketentuan teks amnesti jilid kedua ini gitu ya. Terus selanjutnya
Untuk kebijakan kedua ini sampai dengan PPS berakhir masih ada harta yang belum diungkapkan, maka akan dikenakan PPh final sebesar 30% berdasarkan pasal 11 Undang-Undang HPP, ditambah sanksi administrasi berdasarkan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Gitu ya. Nanti dikenakan 30% di Undang-Undang HPP, terus tambah sanksi pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakannya, yaitu 2% per bulan, gitu ya. Nanti dikenakan 2% per bulan dari PPh terutang atau dari PPh final tersebut, gitu. Nah, bagi peserta kebijakan pertama yang prestasi repatriasi atau investasi sampai batas waktu repatriasi yang ditentukan akan dikenakan tambahan PPh finalnya, gitu ya, sebesar 30% tadi, gitu ya. Jadi apabila sudah mengikuti investasi atau repatriasi dalam kebijakan yang pertama, maka kita harus berkomitmen untuk melaporkan laporan repatriasi atau investasinya sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, gitu. Oke, seperti itu ketentuan lainnya, dan kita lihat di dalam bagan ini, gitu ya. Untuk kebijakan pertama, gitu ya, di dalam repatriasi aset luar negeri dan deklarasi aset dalam negeri, luar negeri dan dalam negeri untuk kebijakan pertama ini tahun perolehan 1985 sampai dengan 2015 ini, gitu ya. SPPh aset luar negeri itu tarifnya adalah 6%, gitu ya. Terus untuk aset dalam negeri sama juga 6%, gitu ya. Terus gagal investasi hanya repatriasi luar negeri dan deklarasi dalam negeri secara sukarela adalah 30%, ada tambahan 3%. Terus juga SKPKB sebesar 4,5%, gitu ya. Apabila ada gagal investasi dan gagalnya repatriasi hanya repatriasi luar negeri saja di dalam tambahan PPh final ini, maka secara sukarela atau PPS ini akan adanya tambahan sebesar 6% dan SKPKB 7,5%, gitu ya. Terus apabila ada gagal repatriasi dan hanya repatriasi luar negeri, gitu ya, secara sukarela dan SKPKB untuk repatriasi luar negeri dan dalam negeri, maka tidak ada penambahan PPh final. Tapi di dalam gagal repatriasi ini dan hanya repatriasi luar negeri, dalam aset luar negeri ada tambahan 4% ya untuk sukarela, dan SKPKB adalah 5,5%, gitu. Maka tarif terendahnya adalah 6% untuk SPPh ini, gitu ya, untuk PPS untuk kebijakan pertama, dan yang paling tinggi adalah 11%. Hanya deklarasi aset saja di luar negeri adalah 11%, gitu ya. Oke, selanjutnya untuk kebijakan kedua dari tahun perolehan 2016 sampai 2020, gitu ya. Dengan nilai aset yang paling rendah adalah, dengan tarif paling rendah adalah 12%, gitu. Yang paling tinggi adalah 18% apabila hanya mendeklarasikan aset luar negeri, gitu ya. Tidak adanya repatriasi aset ke dalam negeri, gitu ya. Cukup lumayan ya, dari 12% dari 18% ke 12%, gitu ya, aset luar negeri ini yang diinvestasikan. Cukup besar kalau bila aset dalam negeri yang direpatriasi, gitu ya, atau diinvestasikan kembali adalah 12%. Apabila tidak repatriasi aset dalam negeri ini, maka sebesar 14%, gitu ya. Jadi cukup lumayan lah. Jadi kan tarif tertinggi untuk PPh orang pribadi kita, gitu ya, tax planning-nya adalah kita lihat nih aset kita berapa, gitu ya. Misalkan aset kita sudah berada dalam tarif PPh orang pribadi kita atau berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh ini ternyata sudah melebihi 30%, gitu ya, batas tarifnya itu. Maka kita bisa melihat, gitu ya, misalkan ada program ini 12% nih, gitu ya, dari aset kita misalkan ada 10 miliar. Ini sangat menguntungkan bagi kita juga, gitu ya. Bagi kita juga
apabila kita melakukan pembetulan maka kita akan dikenakan tarif terbesar gitu 30% juga gitu. Nah, ikutlah program dari PPS ini sebesar 12% gitu. Kita sudah mendapatkan keringanan atau uang tebusan sebesar 12% gitu ya. Nah, bagaimana cara pelaporan PPS? Nanti saya akan simulasikan melalui video juga, nanti ada cara pelaporan PPS gitu ya melalui laman DJP online gitu ya. Langkah pertama itu melakukan masuk ke dalam menu program pengungkapan sukarela melalui DJP online pajak.co.id atau melalui laman pps.pajak.co.id. Maka lebih mudah melalui DJP online saja ya, karena kita sudah melaporkan pajaknya secara elektronik semua gitu ya. Pasti punyalah e-filingnya gitu, e-filingnya atau e-billingnya gitu. Terus juga kita membuat menu laporan, kemudian pilih menu buat laporan, kemudian pilih jenis kebijakannya, terus isi formulirnya sesuai dengan judulnya, apakah kebijakan pertama ataukah kebijakan kedua yang kita ikuti. Terus masukkan kode verifikasi tokennya untuk mengirimkan induknya gitu ya, induk dari SPPH ini. Maka terima email dari email, laman email, terus juga SMS, kemudian tekan kirim gitu ya. Terus kembalilah ke laman pps.pajak.id ke dalam menu draft. Nanti langkah selanjutnya adalah dikirimkan gitu ya. Nanti dapat kita bukti penerimaan suratnya dari laman djponlinepajak.co.id gitu ya. Oke. Nah, setelah dapat draft ini gitu. Setelah dapat draft ini, maka kita akan ada tekan tombol pembayaran gitu ya. Nanti dibuatkan kode billingnya gitu ya. Terus juga konfirmasi pembayarannya apakah sudah dibayarkan atau belum melalui laman pps.pajak.go.id. Terus juga pembayaran billing melalui bank persepsi. Terus juga melakukan pembayaran yang muncul adalah misalkan kebijakan pertama kode 427, kebijakan 2 kode 428, dan masukkan kode verifikasi yang diterima melalui email dan SMS, kemudian tekan tombol kirim SPPH. Cukup mudah untuk pelaporan pengungkapan pajak secara sukarela ini. Cuman yang lebih sulit adalah harta kita berapa sih yang harus kita masukkan, terus juga dokumen apa yang harus kita lampirkan nanti. Gitu. Oke, dan cara pengungkapannya secara umum PPS ini adalah surat pemberitaan SPPH dalam bentuk e-formulir, e-form ya. Kan ada bentuk e-filing, terus juga ada bentuk e-form gitu ya. Yang disampaikan secara elektronik melalui laman DJP online hingga munculnya adalah surat keterangannya nanti dikeluarkan oleh laman DJP online. Nah, bagi para peserta PPS ini dapat menyampaikan SPPH ini berkali-kali sampai dengan batas waktu batas waktu PPS ini berakhir sampai 30 Juni 2022. Misalkan kita sudah lapor SPPH yang pertama, tetapi ada aset yang lain yang belum terlaporkan. Boleh kita mengikuti SPPH yang kedua, ketiga, dan seterusnya gitu. Terus peserta PPS dapat mencabut SPPH-nya dengan mengisi SPPH selanjutnya dengan nilai 0. Gitu ya. Dan peserta PPS dapat mencabut SPPH dan tidak dapat lagi menyampaikan SPPH-nya. Terus jadi ada pertanyaan, misalkan kita sudah mencabut SPPH, tetapi kita sudah membayarkan PPH finalnya, gitu ya. Bisa kita melakukan pemindah bukuan dari PPH final ini ke jenis pajak lainnya gitu ya, PPH 21, PPH 22, 23 dan sebagainya macamnya gitu ya. Jadi kita bisa pemindah bukuan atau PBK-kan dari PPH final atas uang tebusan ini gitu. Oke, itu prosedur untuk melakukan tax amnesty jilid 2 program pengampunan pajak secara sukarela gitu. Oke, ada yang bertanya setelah ini? Ada yang bertanya nggak? Pak, di kolom chat. Boleh, apa pertanyaannya? Dari Ibu Roslamida.
Izin tanya, saya bukan alumni teks amnesti. Memiliki NPWP di tahun 2021. Saya mempunyai aset di bawah tahun 2015 dan pembelian mobil di tahun 2018. Menjalankan usaha UMKM, apa yang harus saya lakukan? Melakukan pembetulan SPT atau ikut PPS dan PPS skema 1 atau 2. Ibu siapa? Roslamida. Ya, Ibu Rosla ya. Nah, untuk program teks amnesti jilid yang kedua ini atau PPS ini kan untuk kebijakan pertama itu harus kita merupakan alumni dari teks amnesti yang pertama gitu ya, karena ini hanya pembetulan dari pengungkapan pajaknya gitu ya, atau teks amnestinya gitu, pengampunan pajaknya gitu. Nah, apabila kita memiliki aset di 2015 dan pembelian mobil itu di tahun 2018, dan juga Ibu masih hanya baru memiliki NPWP di tahun 2021 gitu ya. Dan ingat Bu, untuk daluarsa pajak itu adalah 5 tahun pajak ya Bu ya. 5 tahun pajak. Misalkan ini 2021, maka untuk pembelian mobilnya kita bisa masuk ke SPT tahun 2018 gitu ya. Terus Ibu memiliki aset 2015, Ibu bisa mengikuti program fast final Bu. Gitu ya. Fast final. Karena kan Ibu bukan melupakan alumni teks amnesti, tapi Ibu bisa mengungkapkan aset Ibu di tahun 2015 itu menggunakan program fast final ini gitu ya. Sama seperti ini, PPh final juga fast final diungkapkan tapi sesuai dengan tarif fast final itu tersendiri Bu gitu ya. Sebesar, kalau nggak salah, sebesar dengan tarif pajak biasa gitu Bu ya. Tapi Ibu tidak dikenakan denda juga gitu nantinya Bu. Harapannya Ibu melaporkan bukan pembetulan SPT karena Ibu belum melaporkan SPT karena masih memiliki NPWP 2021, tapi Ibu harus melaporkan SPT-nya terlebih dahulu gitu ya, di tahun 2016 sampai dengan 2021, keluarsa 5 tahun ini gitu. Dan Ibu misalkan aset pembelian 2018 masukkan saja di SPT-nya Bu gitu ya Bu ya. SPT-nya, dan Ibu tidak usah mengikuti PPS gitu ya. Karena Ibu nanti akan membayarkan kemampuan ekonomis Ibu gitu ya, penambahan penghasilan Ibu gitu dari tahun 2016 sampai 2021 ini gitu ya. Skemanya bisa seperti itu, dan juga bisa Ibu ikut PPS gitu ya. Apabila Ibu tidak misalkan aset Ibu sangat tinggi gitu ya, Ibu laporkan dulu nihil gitu. Ini jangan diikutin ya, ini jangan diikutin ya gitu ya. Tapi ini kalau misalkan sebagai konsultan pajak pasti mengarahkan seperti itu. Ibu laporkan dulu, Ibu nihil dan tidak laporkan asetnya. Misalkan aset Ibu tinggi, maka Ibu bisa mengikuti program PPS ini gitu ya. Dimasukkan aja di tahun 2018 ini ada aset Ibu, masukkan saja, terus bayar tebusannya seperti itu. Bisa ikut seperti itu Bu. Tax planning-nya seperti itu. Ya. Ibu, terima Maaf, kasih. Pak. Ya, Maaf, Pak. boleh. Tadi saya nggak bisa ikut PPS lagi ya, karena kan saya buat pembetulan SPT. Ibu kan baru dapat NPWP-nya 2021, Bu. Iya, berarti kalau saya mau ikut PPS kan yang jadi acuan kan SPT tahun 2020. Jadi kalau saya pembetulan 2016 sampai 2019, itu nggak berfungsi lagi kan? PPS-nya nggak bisa diikutin lagi. Ibu lapor, Bu. Ibu lapor. Gitu ya. Iya, Walaupun kita memiliki NPWP 2021 kan tidak tutup kemungkinan karena ada apa ya namanya? Penghasilan kita di tahun 2016 sampai 2021 gitu ya. NPWP kita 2021 nih, Bu. Ibu bisa laporkan dulu SPT kita di 2016 sampai 2020. oke. Itu sampai 2021, sekarang nanti lapor. Ibu bisa ikutin program PPS ini, Bu, gitu ya. Jadi lapornya nihil aja semuanya dulu. Gitu ya, Bu. Ibu tax planning kan apakah aset ini
besar enggak gitu. Ibu hitung-hitung aja, misalkan kita mengikuti misalnya pembetul atau melakukan pelaporan dulu gitu ya, ternyata setelah dihitung-hitung hutang pajak kita kecil gitu ya, ikut aja lah itu pelaporannya gitu, Bu. Terus apabila kita ikut PPS, itu kan paling rendah adalah 12% dan tarif tertinggi adalah 18% gitu, Bu. Lihat dulu, Bu, hitung-hitung aja Ibu nanti. Misalkan tarif Ibu kan tarif PPh orang pribadi itu kan 5%, 15%, 25%, 30% gitu ya, Bu ya. Nah, set Ibu masuk kemana gitu, 5%, apakah 15%, 25% gitu, Bu. Secara gitu tax planning-nya Ibu hitung dulu hutang pajak Ibu gitu ya. Dan juga hitung apakah kita ikut PPS itu seperti apa dan tarifnya yang mana gitu, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Oke ya, Bu ya. Oke, ada lagi? Sudah Lanjut ya. jelas ya Bu Rosla? Ada mau ditanyakan lagi Bu? Sebelum lanjut ke materi lagi? Sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih Bu. Bisa dilanjutkan untuk ke materi Pak sambil menunggu pertanyaan masuk. Oke. Nah, untuk tax planning PPS ini, seperti kita ketahui ya, tax planning ini dapat disebut juga perencanaan pajak dengan tujuan untuk mengurangi atau membuat beban pajak seminimal mungkin berdasarkan dengan aturan pajak yang berlaku. Gitu ya. Terus berdasarkan peraturan perpajakan tax amnesty ini adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang dan tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang pengampunan pajak, gitu ya. Dan sebenarnya tujuan dasar amnesti itu sendiri adalah untuk mengambil uang dari wajib pajak dan menyimpan kekayaan secara rahasia di negara-negara bebas pajak untuk merepatriasi atau menginvestasikan kembali ke dalam negeri, gitu ya, dengan menyimpan kekayaan secara diam-diam, dan wajib pajak juga dapat menghindari kewajiban perpajakannya akibat potensi penerimaan pajak nasional yang juga akan hilang. Itulah tujuan dari amnesti. Nah, untuk mengatasi hal ini, pemerintah juga telah menerapkan pengampunan pajak, gitu ya, karena kita dalam situasi pandemi COVID ini, gitu ya, sudah 2 tahun, hampir 3 tahun dari 2019 ya. Dari 2020 gitu ya, hampir 2 tahun kita masuk ke dalam jurang pandemi ini gitu ya. Bagaimana skema ini itu supaya menstabilisasi ekonomi di Indonesia gitu ya. Nah, makanya timbul dengan amnesti ini gitu ya, supaya investasi dari luar negeri ini masuk ke dalam negeri gitu ya. Terus juga pemerintah juga berambisi dalam suatu program pengungkapan ini dapat menambah penerimaan negara khususnya di bidang perpajakan dan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak gitu ya. Mengapa demikian gitu ya? Kalau kita sudah mengikuti PPS ini, kita harus berkomitmen ke depannya supaya kita adalah patuh dalam kewajiban perpajakan kita, gitu ya. Kita sudah memiliki NPWP, berarti kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai pemilik NPWP atau sebagai wajib pajak, gitu ya. Kita sudah tahu ya, kita harus melaporkan, gitu ya, membayar, menghitung pajaknya secara sendiri atau self assessment system, gitu ya. Itulah kewajiban perpajakan kita. Harus tepat waktu cara melaporkan dan juga cara membayarkan harus tepat waktu. Terus juga perhitungannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, gitu. Oke, ini adalah kebijakan PPS yang pertama yang tadi, gitu ya. Tarif terbesar 11% untuk kebijakan pertama dan terendahnya adalah 6%. Kebijakan kedua adalah 18% dan paling rendah adalah 12% yang akan diinvestasikan gitu ya ke dalam negeri. Nah, berdasarkan PMK nomor 196 tahun 2021,
berdasarkan ketentuan tersebut, tata cara pelaporan pajaknya, kita tidak sedang dalam pemeriksaan pajak tahun pajak 2016, 17, 18, 19, dan 20, tidak sedang pemeriksaan bukti permulaan, tidak sedang penyidikan, tidak sedang dalam proses peradilan dan atau tindak pidana di bidang perpajakan, dan tidak sedang menjalankan hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan, gitu ya. Dan jika wajib pajak tidak termasuk dalam ketentuan di atas, maka wajib pajak berhak mengikuti teks amnesti jilid kedua ini. Nah, perlu ditekankan pada kita apabila kita tidak Nah, perlu ditekankan apabila kita tidak mengikuti teks amnesti ini atau program PPS ini, maka kita akan dikenakan sanksi sebesar 200%, gitu ya, plus hutang pajak kita, PPh final kita sebesar yang paling tinggi adalah 30% bagi wajib pajak orang pribadi, gitu ya. Ini harus kita ketahui, kita harus tahu gitu ya, sanksi administrasinya ada 200% ya, cukup besar. Juga PPh final yang akan dikenakan sebagai pokok dari hutang pajaknya adalah 30%, gitu ya. Nah, oleh karena itu bagi wajib pajak yang tidak memenuhi pengampunan pajak atau tidak mematuhi tetapi tidak jujur akan dikenakan sanksi tersebut, gitu ya. Dan dari program teks amnesti jilid kedua ini, wajib pajak diberikan pengampunan sanksi, yaitu di mana wajib pajak akan dibebaskan dari sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan yaitu 200% dari penghasilan yang tidak dilaporkan, dan wajib pajak juga akan dibebaskan dari tuntutan pidana karena setiap informasi yang berasal dari pengungkapan harta dan lampirannya tidak bisa dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi pajak tidak akan melihat asal-usul dari aset kita, gitu ya. Jadi ini cukup aman bagi kita, gitu ya, bagi kita untuk mengungkapkan harta kita. Dari mana pajak tidak akan melihat dari mana asal dari aset kita, gitu ya. Asal-usul dari aset kita, mau dari contoh ya, maaf ya, dari mencuri atau dari korupsi, itu tidak akan dilihat, gitu ya. Karena itu bukan ranah dari pajak, gitu ya. Jadi pajak akan menutup informasi, misalkan dari luar untuk meminta dari informasi dari teks amnesti ini tidak bisa digunakan sebagai dasar dari penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak dari mengikuti program PPS ini, gitu. Oke. Dan keunggulan pengikuti PPS ini manfaatnya bisa terbebas dari sanksi administrasi dan perlindungan data untuk tidak digunakan dalam hal tadi penyidikan, penyelidikan, dan tuntutan dari wajib pajak, gitu ya. Nah, harapan kedepannya bagi setelah ikut PPS ini, maka kita akan untuk meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak kita dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan, gitu ya. Jadi kita sudah mengikuti PPS ini akan kembali ke fitrahnya, gitu ya, bisa dibilang ya. Kita dari nol lagi, terus juga kita jangan menodai, misalkan pajak kita sudah kembali ke nol lagi, ya kita jangan lagi melenceng, gitu ya. Kita ikutin saja alur dari perpajakannya sesuai dengan perpajakannya. Kita planningkan pajaknya dengan benar, gitu ya, sesuai dengan aturan perpajakannya. Kita menghitungkan dengan benar, dan juga kita harus melaporkan dan membayar pajaknya sesuai ketentuan ketepatan waktu kita untuk pembayaran atau pelaporannya, gitu ya. Dan juga memberikan manfaat atau kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan, mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela ini, dan dengan adanya program pengungkapan sukarela ini diharapkan meningkatkan penerimaan negara di saat
pandemi seperti ini, gitu ya. Cukup beruntung Indonesia tidak masuk ke jurang resesi, gitu ya. Tidak seperti tetangga kita Singapura dan Amerika, gitu ya. Karena ekonomi kita dan investasi Indonesia juga meningkat, gitu ya. Tidak ada kelesuan dari investasi di Indonesia, gitu ya. Tapi dengan adanya PPS ini makin meningkatkan lagi penerimaan negara Indonesia ini, gitu ya. Oke, di situ prosedur dan tax planning-nya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara pelaporan pajaknya, gitu ya. Boleh panitia untuk men-share videonya? Nah, oke, ini tutorial aplikasi program pengungkapan pajak sukarela. Kita masuk ke aplikasi atau ke laman DJP online, gitu ya. DJP online pajak.go.id, gitu ya. Kalau misalkan sudah di DJP online ini, kita pasti mempunyai NPWP, terus password kita, ya harus disiapkan supaya kita masuk ke dalam laman DJP online-nya ini, gitu ya. Nah, masukkan NPWP kita, terus tahapnya adalah kita harus login, gitu ya. Terus unduh formulirnya, terus isi formulirnya, bayar dan kirim formulirnya, gitu ya. Masuk ke laman DJP online dan silakan isi Oke, sorry. Oke, panitia, sorry. Di-share lagi videonya tadi. Tolong panitia. Ya, sorry. Ya, aplikasi programnya. Terus lanjut. Login, tadi ya login, terus unduh formulir, isi formulir, terus pembayarannya, dan kirim formulir melalui laman DJP online pajak.go.id. Dan silakan isi password dan NPWP, password dan kode keamanannya, baru login. Gitu ya. Terus juga kita pilih menu. Sorry, kelihatan nggak? Udah cukup jelas ya? Kelihatan ya? Bentar ya, mohon. Jadi tampilkan lagi ya. Oke, terlihat tidak? Terlihat tidak? Nah, login, unduh formulir, isi formulir melalui e-form, gitu ya, terus pembayaran, terus kirim formulirnya, gitu. Baru isi dari
ke situs djponline.pajak.go.id, isi NPWP di sini, password dan kode keamanannya, gitu ya. Pilih menu buat laporan SPPH-nya, gitu, ya. Pilih sesuai dengan kebijakannya, apakah kita kebijakan pertama dan kedua, dan pilih metode pengiriman tokennya, gitu ya, melalui email atau SMS, gitu. Ya, baru kirim permintaan, nanti dikirimkan melalui email atau SMS, gitu ya. Baru unduh. Nah, buka formulir menggunakan viewer, gitu ya, menggunakan viewer. Buka, ya. Kalau kita sudah menggunakan e-formulir seperti ini, nanti tidak terlihat ya. Nah, isiannya adalah rincian harta bersih, diisi, nanti berapa harta bersihnya, terus daftar hutangnya, terus kebijakan pertama ataukah kedua, gitu ya, pertama atau kedua, tahun perolehan, ya, ini lampirannya ya, isi lampiran, diisi. Oke, sebentar ya. Nah, isi formulirnya, stop dulu. Oke, nah ini nanti atas nama siapa, NPWP-nya, terus juga ya, kebijakannya, terus tarifnya berapa, nilainya berapa, gitu ya, nilai yang ditebus nanti. Nah, ini yang akan ditebus oleh kita, gitu ya. Nah, ini adalah jenis kita yang keduanya, misalkan ada tanah dan bangunan, apa, nilainya apa, berapa, dengan atas nama siapa, NPWP-nya, gitu ya. Stop. Oke, nanti saya kirimkan ya videonya ya ke bapak-bapak, ibu-ibu, gitu ya, bagaimana cara pengisian dari SPPH ini, gitu ya, karena ini kurang jelas juga disampaikannya, gitu. Oke, coba di stop dulu panitia, karena tidak jelas ya videonya ya. Kasihan nanti. Ya, videonya tidak jelas. Ya, tidak jelas ya. Videonya tidak jelas. Coba di-share lagi panitia. Ya. Oke, sebelumnya coba sebelumnya. Oke, daftar isian. Nah, ini. Belum jelas juga ya. Oke, bisa terlihat sedikit ya. Nanti daftar rincian hartanya, NPWP, terus nama kita, gitu ya. Nanti diisi kode harta kita, gitu ya. 001 adalah uang tunai, 061 tanah dan bangunan, nanti di sini ya. Terus 063, terus apalagi nih, obligasi dan sebagainya macamnya, gitu ya. Tahun perolehannya berarti misalkan uang tunai 2011, terus
tahun perolehannya juga 2013 terus 2019, berarti kan kebijakan pertama semua gitu kan. Terus lokasinya di mana gitu ya, lokasinya di mana, di Indonesia kah, di Singapura kah, atau di Amerika gitu ya, terus alamatnya di mana, terus atas nama siapa gitu ya, atas nama yang bersangkutan, istri ataukah nomini gitu. Terus MPWP-nya berarti kan MPWP yang bersangkutan, misalkan MPWP istri ya istri gitu, terus atas nama perusahaannya misalkan tax ID-nya berapa ya, masukkan tax ID-nya berapa yang di luar negeri gitu. Terus dokumennya apa, jenis dokumennya gitu ya, dokumennya misalkan rumah, akta gitu ya, terus nomor aktanya berapa, dan lanjut coba, boleh lanjut sedikit. Nah, oke, sebelumnya ya, terus oke, udah ya, sedikit lagi. Oke, ya, dikit lagi, maju sedikit, sip, udah, stop dulu gitu ya. Jenis misalkan dokumennya akta, nah diisi nomor aktanya, terus juga misalkan kendaraan bermotor, BPKB-nya kita isi gitu ya. Terus keterangannya apakah ini milik pribadi ataukah atas nama orang lain gitu ya, milik pribadi, terus milik istri, orang tua, dan sebagainya macamnya. Terus mata uangnya apa, misalkan kalau di Indonesia EDR, misalkan kalau misalkan aset kita di luar negeri, misal jadi kalau Amerika dolar Singapura ataukah USD ataukah pound sterling, bisa masukkan ke sini. Nah, nilainya berapa gitu ya. Misalkan EDR 1 miliar ya, tulis saja kursnya 1, maka dapatlah 1 miliar gitu. Misalkan harta kita nilainya 1 juta dolar gitu. Kursnya adalah berapa gitu ya, kurs setengah BI-nya berapa diisikan, terus berapa nilai nilai rupiahnya berapa gitu ya. Terus boleh lagi dimajuin ya. Nah, setelah itu masukkan hutang. Misalkan aset kita masih dalam keadaan hutang, masukkan misalkan mobil, tanah, masih dalam keadaan hutang, masukkan hutang kita gitu ya, sama berapa, kode jenis hutangnya apa gitu ya, terus nama hartanya apa, terus jumlahnya berapa gitu ya, diisikan, terus nilai pokoknya berapa gitu ya, terus kemana kita berhutang dan alamatnya di mana gitu ya, dan MPWP-nya pasti memiliki juga MPWP yang bersangkutan seperti itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Seperti itu. Nah, setelah itu oke, nanti tadi udah hartanya apa, terus hutang, nanti dapatlah harta bersihnya gitu ya. Nah, baru nanti dikalikan dengan tarif PPh finalnya seperti itu. Nah, setelah itu baru oke, dipercepat aja, Bu. Ya. Percepat aja. Nah, ini halaman pertama selesai, nanti masuk ke bagian induknya gitu ya. Nanti saya kirimkan deh videonya kepada para peserta bagaimana cara pengisian SPPH-nya gitu ya. Kalau misalkan ada kurang jelas bisa ke kita bantu deh cara untuk pelaporan SPPH ini gitu ya, PPS ini. Sebenarnya langkah-langkahnya cukup banyak gitu ya. Kita harus mengunduh gitu ya di email, terus e-form-nya, terus masukkan kode verifikasinya, baru kita setelah itu kita bayarkan terlebih dahulu, setelah bayarkan baru kita bisa kirimkan SPPH kita
gitu. Oke, seperti itu. Nanti kode verifikasi, nanti diverifikasi, selesai, kita bayarkan baru, gitu ya. Nah, ini adalah dalam bentuk draft, gitu ya. Tidak cukup jelas mungkin karena internetnya ya. Seperti itu. Oke, udah aja panitia, seperti itu. Ya. Oke, panitia. Oke, seperti itu caranya, cukup mudah. Nah, apabila ada kesulitan nanti deh kita bantu dari DPP IKP untuk membantu untuk cara pelaporan SPPH-nya gitu ya. Oke, demikian untuk materi dari prosedur dan tax planning tax amnesty jilid 2 program pengungkapan pajak secara